Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurhayati Solihah, kelas 1A dari Prodi Sistem Informasi di Politeknik Negeri Subang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer dari generasi pertama hingga sekarang. Sejarah komputer pada awal penemuannya memiliki bentuk yang cukup besar dan jauh berbeda dengan komputer sekarang. Komputer yang sekarang merupakan komputer generasi kelima. Sebelumnya, ada komputer-komputer yang belum terlalu sempurna dari generasi ke generasi. Inilah moyangnya. Komputer generasi pertama pada tahun 1941 sampai 1959. Komputer ini adalah komputer yang menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Mempunyai berat mencapai 30 ton pada bagian mesinnya, ukurannya sangat besar, membutuhkan daya yang sangat besar, tabung vakum dalam jumlah besar, kecepatan masih terbatas dan sulit untuk diprogram. Komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965 adalah komputer yang memiliki komponen dasar teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Komputer generasi kedua juga memanfaatkan teknologi transistor. Ukuran komputer generasi kedua lebih kecil, daya lebih hemat, bekerja lebih cepat dan lebih andal, menggunakan bahasa assembly dan dilengkapi dengan program serta bahasa pemrograman. Komputer generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1971 adalah komputer yang dibuat menggunakan integrated circuit atau ICs, teknologi yang menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Komputer generasi ketiga menjadi komputer pertama yang membuat operator dapat berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem informasi. Komputer generasi ketiga juga dapat melakukan multiprocessing, sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara, memanfaatkan teknologi sirkuit integrasi atau integrated circuit, dan ukuran komputer juga lebih kecil. Komputer generasi keempat pada tahun 1971 sampai 1980 adalah komputer yang dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama microprosesor. Chip microprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Komputer generasi keempat juga memanfaatkan microprosesor dengan General Purpose Microprocessor yang dikembangkan oleh Intel, mulai menggunakan LSI atau Large Scale Integration dan sistem operasi dengan konsep graphical user interface Microsoft Windows. Komputer generasi kelima sekarang hingga masa depan. Komputer generasi kelima mulai menggunakan unsur artificial intelligence. Unsur ini membuat komputer punya karakteristik serupa manusia dan menggunakan bahasa sehari-hari. Sejarah komputer generasi kelima dimulai sejak tahun 2000-an sebagai komputer yang dikenal hingga sekarang ini. Sejarah komputer saat ini sudah sangat pesat dan semakin canggih. Perkembangan generasi kelima inilah yang kemudian mengenal Pentium sebagai microprosesor canggih untuk komputer. Sejarah komputer ini akan terus berkembang, apalagi sudah banyak perusahaan dan ahli komputer yang terus berusaha membuat teknologi baru pada komputer. Seperti didirikannya ICOT, Institute for New Computer Technology di Jepang, dimaksudkan untuk mengembangkan komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima ini yang dirancang agar menghasilkan komputer yang powerful dan intelijen. Komponen yang ada dalam komputer generasi kelima diantaranya teknologi UNISI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, parallel processing, teknologi superkonduktor, interface yang user-friendly, bentuk fisik dari komputer generasi kelima juga jauh lebih kecil, ringan, compact, canggih, dan tentunya lebih murah. Dan yang terakhir, komputer generasi ke
prosesor lebih dari 200 vektor dan menggunakan blue laser atau hologram.